Nah, dalam pengertian yang sempit, sistem pengendalian internal adalah suatu sistem dan juga prosedur yang secara otomatis setiap pihak itu bisa saling memeriksa. Nah, dalam artian seluruh data akuntansi yang dihasilkan pada suatu bagian ataupun fungsinya itu secara otomatis akan bisa diperiksa oleh bagian ataupun fungsi lain di dalam suatu perusahaan. Nah, sedangkan dalam pengertian yang cukup luas, American Institute of Certified Public Accounting atau biasa disingkat dengan ICPA menjelaskan sistem pengendalian internal itu adalah sistem yang dimana di dalam perusahaan itu meliputi struktur organisasi, metode, dan seluruh ukuran yang dikoordinasikan demi menjaga kekayaan perusahaan, memantau ketelitian dan juga keandalan dalam akuntansi, serta membantu mengefisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen perusahaan. Nah, kemudian menurut Mulyadi menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal ini itu meliputi struktur organisasi, metode, dan berbagai ukuran yang dikoordinasikan untuk bisa menjaga harta kekayaan perusahaan, serta memeriksa ketelitian dan juga keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan juga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen perusahaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya sistem pengendalian internal itu adalah suatu upaya yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan juga personal satuan usaha lainnya yang dibuat untuk memiliki keyakinan yang cukup terkait pencapaian tujuan dalam hal keandalan laporan keuangan, ketepatan dengan aturan yang ada, efektivitas, dan juga Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pentingnya keamanan dalam SIA. Peran SIA dalam keamanan data keuangan itu yang pertama ada enkripsi data, yang dimana SIA modern itu dilengkapi dengan fitur enkripsi data yang dapat mengubah data keuangan menjadi format yang sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, enkripsi sendiri itu melindungi data saat disimpan maupun saat dikirimkan antar sistem. Kemudian yang kedua itu ada autentikasi dan otorisasi. Sistem SIA menggunakan autentikasi multifaktor dan otorisasi berbasis peran untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Kemudian yang ketiga, audit trail, yang dimana SIA itu mencatat setiap aktivitas pengguna dalam bentuk log yang disebut dengan audit trail. Nah, dengan ini perusahaan itu dapat melacak siapa yang dapat mengakses atau mengubah data tertentu sehingga lebih mudah mengidentifikasi pelanggaran keamanan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada integrasi dengan sistem keamanan lainnya. SIA seringkali diintegrasikan dengan perangkat lunak keamanan lainnya seperti firewall dan perangkat lunak deteksi ancaman untuk memberikan perlindungan berlapis. Ancaman dan risiko dalam sistem informasi akuntansi. Nah, ancaman dan risiko dalam sistem informasi akuntansi dapat berdampak serius terhadap keakuratan laporan keuangan, keamanan data, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Beberapa ancaman utama yang terjadi dalam SIA, yaitu 1. Ancaman keamanan data. Ancaman keamanan data biasanya penyerang dapat mencuri atau merusak data keuangan melalui akses ilegal atau yang sering disebut dengan hacking. Yang kedua, kesalahan dalam pemrosesan data. Salah memasukkan angka atau transaksi dapat menyebabkan laporan tidak akurat sehingga dapat menghasilkan perhitungan yang salah. Dan yang ketiga, resiko kepatuhan dan regulasi. Ketidaksesuaian dengan standar akuntansi, sistem yang tidak diperbaharui sesuai regulasi terbaru dapat menghasilkan laporan yang tidak valid. Yang keempat, resiko kehilangan data. Kerusakan pada server atau penyimpanan dapat menyebabkan kehilangan data yang tidak dapat dipulihkan. Yang kelima, resiko penyalahgunaan sistem. Sistem yang tidak memiliki kontrol ketat dapat memungkinkan kecurangan atau manipulasi laporan keuangan. Pengendalian internal memainkan peran yang sangat krusial dalam upaya organisasi untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan. Sistem pengendalian internal yang efektif
detektif dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan organisasi, termasuk di dalamnya adalah pengamanan aset, pencegahan, serta pendeteksian kecurangan. Peran dalam mencegah kecurangan, preventive controls. Pengendalian internal yang dirancang dengan baik dapat menciptakan lingkungan dan prosedur yang membuat tindakan kecurangan menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Nah, beberapa elemen pengendalian internal yang berperan dalam pencegahan kecurangan yaitu meliputi 1. Lingkungan pengendalian, integritas dan nilai etika. Budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan etika akan mengurangi kemungkinan karyawan untuk melakukan tindakan tidak jujur. Struktur organisasi. Struktur organisasi yang jelas dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang tepat dapat mencegah satu orang memiliki kendali penuh atas suatu transaksi atau proses. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia. Proses perekrutan, pelatihan, evaluasi, kinerja, dan tindakan disipliner yang baik dapat membantu memastikan karyawan yang kompeten dan berintegritas dipekerjakan dan dipertahankan. 2. Penilaian resiko. Identifikasi resiko kecurangan. Proses identifikasi dan analisis risiko kecurangan yang relevan dengan organisasi, termasuk potensi jenis kecurangan, pelaku, dan dampaknya. Penetapan toleransi resiko. Menentukan tinggi resiko kecurangan yang dapat diterima oleh organisasi. 3. Aktivitas pengendalian. Tindakan-tindakan spesifik yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Beberapa contoh aktivitas pengendalian yang mencegah kecurangan. Yang pertama ada pemisahan tugas. Memisahkan tugas tanggung jawab untuk otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan penyimpanan aset. Hal ini mencegah satu orang memiliki kesempatan untuk melakukan dan menyembunyikan kecurangan. Lalu yang kedua ada otorisasi dan persetujuan. Menetapkan tingkat otorisasi yang sesuai untuk berbagai jenis transaksi. Setiap transaksi harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang sebelum dilaksanakan. Lalu yang ketiga ada verifikasi dan rekonsiliasi. Melakukan verifikasi independen dan rekonsiliasi secara rutin atas catatan aset. Contohnya rekonsiliasi bank, inventaris fisik, dan rekonsiliasi umum. Yang keempat, ada pengendalian akses fisik. Membatasi akses fisik ke aset berharga, catatan akuntansi, dan fasilitas penting lainnya. Lalu yang kelima, pengendalian akses teknologi informasi, yaitu membatasi akses logis ke sistem komputer dan data hanya kepada personel yang berwenang. Lalu yang keenam, kebijakan dan prosedur. Dokumen yang jelas mengenai kebijakan dan prosedur organisasi membantu memastikan bahwa semua karyawan memahami cara yang benar dalam melaksanakan tugas mereka. B. Peran dalam mendeteksi kecurangan atau detective controls. Meskipun pengendalian preventif bertujuan untuk mencegah kecurangan terjadi, pengendalian detektif dirancang untuk mengidentifikasi kecurangan yang mungkin telah terjadi. Nah, beberapa elemen pengendalian internal yang berperan dalam pendeteksian kecurangan yaitu meliputi 1. Aktivitas pengendalian. Beberapa aktivitas pengendalian yang disebut di atas juga dapat berperan sebagai pengendalian detektif jika dilakukan secara rutin dan juga independen, seperti rekonsiliasi. Perbedaan yang signifikan dalam rekonsiliasi dapat mengidentifikasikan adanya kecurangan. Lalu review kinerja, analisis tren keuangan dan operasional, serta perbandingan dengan anggaran atau periode sebelumnya dapat mengungkapkan anomali yang mungkin disebabkan oleh kecurangan. Lalu ada audit internal. Audit internal melakukan evaluasi independen
terhadap efektivitas pengendalian internal dan dapat melakukan pengujian substantif yang dirancang untuk mendeteksi kecurangan. Informasi dan komunikasi. Yang pertama ada sistem pelaporan. Sistem pelaporan yang efektif memungkinkan informasi yang relevan terkait potensi kecurangan untuk diidentifikasi dan dikomunikasikan kepada pihak yang tepat. Lalu ada saluran pelaporan anonim, yaitu menyediakan mekanisme yang aman dan rahasia bagi karyawan dan pihak lain untuk melaporkan dugaan tindakan kecurangan tanpa takut ada pembalasan. 3. Kegiatan pemantauan, yaitu ada evaluasi berkelanjutan. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap desain dan efektivitas operasi pengendalian internal. Lalu ada evaluasi terpisah. Melakukan evaluasi periodik yang lebih fokus terhadap efektivitas pengendalian internal. Seringkali dilakukan oleh auditor internal atau pihak eksternal. Dan yang terakhir, tindak lanjut temuan, yaitu memastikan bahwa setiap temuan terkait potensi kecurangan ditindaklanjuti dengan tepat, termasuk investigasi dan tindakan korektif. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu berkaitan dengan pengertian pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization dan peran utama dari pengendalian internal. Nah, untuk poin yang pertama yaitu pengertian pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam suatu perusahaan seperti direksi, manajemen, dan karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tujuannya. Nah, tujuan perusahaan tersebut itu khususnya itu berkaitan terkait tujuan operasional yang efisien, pelaporan yang akurat, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, untuk materi yang kedua yaitu sistem pengendalian internal yang memiliki tujuan utama. Nah, dalam hal tujuan utama ini, sistem pengendalian internal ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama tujuan kepatuhan. Tujuan kepatuhan ini memastikan bahwa perusahaan mengikuti semua aturan, baik itu hukum dari pemerintah maupun kebijakan internal dari perusahaan itu sendiri. Hal ini tuh penting agar perusahaan tidak melanggar aturan yang bisa menyebabkan masalah hukum ataupun denda bagi perusahaan. Nah, yang kedua yaitu tujuan informasi. Tujuan informasi ini menyediakan laporan yang akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Sehingga informasi ini bersifat sangat penting untuk perusahaan. Dengan tujuan ini, perusahaan itu dapat mengambil keputusan yang baik dan mengelola bisnis dengan lebih lancar dan lebih efektif serta efisien ke depannya. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan operasional. Nah, tujuan operasional ini membantu perusahaan mengurangi risiko, kerugian, menggunakan aset dan sumber daya secara efisien, serta meningkatkan kinerja operasional. Dengan begitu, perusahaan bisa bekerja lebih efektif dan menghasilkan keuntungan yang lebih baik ke depannya. Nah, kita memasuki materi yang paling terakhir yaitu komponen utama dalam pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Menurut COSO, ada 5 komponen dalam pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Fondasi dari sistem pengendalian internal yang mencerminkan budaya organisasi, nilai-nilai etika, dan integritas. Faktor utama dalam hal ini ialah struktur organisasi, budaya perusahaan, kebijakan SDM, dan peran manajemen dalam mengedepankan pengendalian internal. Yang kedua ada penilaian risiko. Nah, identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi melibatkan pemetaan risiko, analisis probabilitas dampak, dan strategi mitigasi. Yang ketiga ada kegiatan pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mengatasi risiko dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Contohnya, pemisahan tugas, otorisasi transaksi, rekonsiliasi laporan keuangan, dan kontrol akses. Yang keempat, informasi dan komunikasi.
Sistem yang memastikan informasi penting tersampaikan secara akurat dan tepat waktu kepada pihak yang relevan, termasuk sistem pelaporan keuangan, komunikasi internal, serta umpan balik dari karyawan dan pemangku kepentingan. Serta yang terakhir, yaitu yang kelima, pemantauan atau monitoring activities. Nah, proses evaluasi ini berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pengendalian internal. Hal ini dapat dilakukan melalui audit internal, review manajemen, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Nah, dari video pembelajaran tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengendalian internal dan keamanan dalam sistem informasi akuntansi atau SIA sangat penting untuk memastikan keandalan data keuangan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan. Pengendalian internal yang terdiri dari 5 komponen tadi sangat digunakan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan serta kecurangan dalam sistem akuntansi. Sementara itu, keamanan dalam SIA juga berfokus pada perlindungan data dan sistem dari ancaman eksternal maupun internal, seperti peretasan, manipulasi data, dan akses tidak sah. Keamanan ini dapat dicapai melalui berbagai metode seperti kontrol akses, enkripsi data, audit sistem, serta pelatihan kesadaran keamanan bagi pengguna. Kombinasi pengendalian internal dan yang kuat dan sistem keamanan yang efektif akan menciptakan SIA yang andal, transparan, dan akurat, yang pada akhirnya akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik serta keberlanjutan organisasi yang lebih mapan. Sekian video pembelajaran dari kami, sampai jumpa!